Amin. Amin. Amin.
1439 Hijriah. Masehinya berapa? 2000? Gue nggak tahu banget. Ini masalah kita sudah sejauh mana kita kenal agama kita, sudah sejauh mana kita melaksanakan apa-apa yang disyariatkan oleh agama kita. Akhir terciptanya kita di dunia ini cuma satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin serta manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hidupnya kita di dunia ini hidupnya kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini perumahan luar biasa, di tengah-tengah perumahan, di satu perumahan ada musola. Mungkin banyaknya rumah yang ada di sekitar perumahan, belum tentu banyak jamaah yang ada musola juga. Jadi kalau kita menghitung di perempuan 12 biji, ini laki-lakinya 13 biji, bocah halus 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 7 halus. Coba kita bayangin. Seharusnya kita menyempatkan waktu ini malam. Oh, Ustaz, mohon maaf, saya ada kesibukan satu dan lain hal. Saya belum bisa hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Lagi-lagi apa yang kita lakukan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan 14 abad tahun yang lalu. Ketika nanti datang akhir zaman, umatku akan menyukai dua. Pertama, hubul dunia wa karahiyatul maut. Cinta berlebih terhadap dunia, tidak takut akan kematian. Sekarang kita disibukkan oleh kesibukan di dunia ini, pada akhirnya kita lupa dengan persiapan kita menuju akhirat kita. Namanya kerjaan luar biasa, sampai kadang-kadang ya, tapi apakah dulu kita satu manusia dari kita sedang menghadul bangun saja, bangun tasbih, sholat sunnah yang memang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dari Muharram 1 Muharram 1439 kali ini paling tidak 3M yang harus kita miliki. Berapa? 3M. 3M. Ambil ini 3M, bungkus rapat-rapat karetnya 2 beres berarti. Yang pertama adalah muhasabah. Ya, 3 baik memang. Yang pertama adalah muhasabah, menyambut tahun baru Islam 1439. Muhasabah diri kita sudah sejauh mana tahun yang lalu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sejauh ini kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muhasabah, kita menghisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitung amal perbuatanmu. Apakah persiapan amal perbuatanmu nanti sudah cukup untuk kita hidup selepas alam dunia ini? Insyaallah. Perbaiki lisan kita, perbaiki lisan kita, perbaiki bahasa kita kepada suami kita, karena suami kita adalah surganya kita. Ridho suami itu adalah surganya buat istri, betul? Makanya kalau suami jangan lawan. Terkadang kejadian sekarang ini, ibu zaman sekarang, laki-laki suaminya dilayani seperti dia menunjukkan saja sama setan. Jadi ibu zaman sekarang coba besok tanya ibu, kalau lagi bekerja sudah nyobain nasi nggak? Kalau lagi bekerja suka nyobain nasi nggak? Suka nyobain nasi nggak? Suka nyiapin makanan nggak? Habis siapin makanannya pulang dulu ke meja makan, bisa minta atau tidak? Zaman sekarang ngelakuin suami sama dengan ngelakuin setan. Lihat zaman dulu, kalau ada pohon gede, pohon ya ada kuburan yang sering angkat, itu dibawa sesaji, dibawa pohon, tiba-tiba setelahnya ditaruh, ditungguin apa tidak?
Luar biasa. Ibu makan, ya makannya ditemani sama setan, tidurnya ditemani sama setan. Makanya intisar dari malam hari ini muhasabah sudah ini besok, mulai besok kalian beruin makan sama suami yang disuruhin jangan ini. Ya, gitu kan? Penting sekali lagi keselak, ada yang ambil minumnya, malah keselak lagi leher gitu. Laki kurang apa disendokin, mau apa kurang apa, sini sama sendokin. Kedua biasa. Muhasabah ini bukan hanya sisi kebaikan kita buat suami, tapi taat kita kepada Allah kita muhasabah. Setahun yang lalu sudah sejauh mana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musola bukan hanya sekedar dibangun, tapi kewajiban kita selepas dibangun yang berat adalah mengisinya, memakmurkannya. Keputusan TKI musola hanya sekedar status kita yang ada di lingkungan ini yang benar-benar harus mengisi daripada musola ini, yang benar-benar harus memakmurkan ini musola. Insya Allah ada perubahan, ya peringatan penyambutan malam tahun baru ini ya 1439 Hijriah, ada peningkatan dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi baik, dari yang lebih baik insya Allah istiqomah dalam baik. Yang pertama adalah muhasabah, hitung-hitungan, hisab diri. Yang kedua adalah murtabah. Apa makna murtabah di momen tahun baru Islam ini? Murtabah adalah peningkatan, naik ke kita. Dari awal tahun kemarin kita masih ada di tingkat 3, tahun ini kita berupaya untuk sampai ke tingkat 7. Apa tingkatannya? Ayo, posisi kauliah kita, ucapan kita harus berbaharui. Makana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Jangan lisan kita, ya salamatul insan fi hizr. Lisan selamatnya manusia terletak pada lisannya. Karena lisan ini lebih tajam daripada pedang yang diasap 30 tahun dulu. Pedang tajam bisa. Karena omongan jangan dijaga laki kesel sama laki gitu kan. Ya. Jaga lisan kita, perbaiki ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, karena mulutmu harimau. Lagi-lagi harus menjaga lisan. Perbuatan kita tingkatin. Yang sebelumnya sama tetangga, anak kiri depan belakang belum nanya. Mudah-mudahan selepas malam hari ini besok bisa berlalu. Yuk, dari bahu, muliakanlah tamumu, muliakanlah tetanggamu. Tuh, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, falyukrim jauh, muliakanlah keluargamu. Falyukrim dari bahu, muliakanlah tetanggamu. Jadi yang lebih baik adalah ketika kita mampu menjaga lisan kita, hubungan internal kita, hubungan masyarakat kita, hubungan tetangga kita, selepas tahun hari ini meningkat jauh lebih baik daripada tahun yang kemarin. Insya Allah. Ibadah, hubungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatin. Yang kemarin sholat kita masih berlaku, yang kemarin kita masih mementingkan kehidupan dunia kita. Biarin beras mengadar, kalau waktu yang lagi gajian juga ada beras. Kayak sayuran, ada sayuran 3 dandang, sambil musola, kita rumah sakit. Tahu sekarang baru kapan? Ya, murtabah, peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usul yakin yang hadir pada malam hari ini, insya Allah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Tawan mukanya tuh dia tuh seperti itu deh. Dari Allah ini khusus ibunya nih, muka-mukanya calon-calon surga. Amin. Tawan terang, bercahaya, ada lampu. Coba hilang semua.
pertama adalah konteksnya kita harus meningkatkan kualitas ibadah. Dari sebelum sholat kita harus wudu. Timbul pertanyaan, mengapa sebelum sholat kita harus wudu? Rasanya goblok ini. Apa sebelum sholat kita harus wudu? Biar bisa dari najis, biar suci, biar terhindar dari najis, biar bersih, biar suci. Bicara masalah Tuhan tersebut, bersih mana bu, suci mana bu, ketika kita wudu atau kita mandi bersiap wudu atau bersiap mandi, bersiap wudu atau bersiap mandi. Kalau wudu pakai sabun, kalau mandi pakai sabun, kalau wudu pakai sampo, kalau mandi kalau mandi pakai sikat gigi, pegang segala macam. Tapi kalau wudu kagak, bersiap mandi atau wudu. Nah kalau bersiap mandi kalau sebelum sholat atau wudu bukan mandi. Perkara rahasia yang luar biasa mengapa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada kebersihan suci. Berarti yang membedakan antara wudu dan mandi adalah doa. Makanya kalau wudu baca doa. Kalau mandi kita baca doa apa? Yang penting bersih kesat, tapi wudu kita harus baca doa. Kita baca itu nawaitul wudu'a biramil adajir. Kalau kita berkahir, segera kita minta Allahumma Rasulullah Allahumma kalau bapak yang kita Rasulullah Allahumma anak tak kirim juga siapa Allahumma duduk sebentar Rasulullah Allahumma berarti sejauh ini duduk setiap perbuatan, setiap gerakan yang kita lakukan ketika kita wudu disertai dengan doa. Ketika kita bersyukur, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwib wajhi bisulmatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Baca doa. Tapi sejauh ini tidak ada bedanya untuk hidup selama ini dengan itu yang menjadi sisi hakikat, sisi syariat. Mengapa wudu kita hanya sekedar syariat, belum ada hakikat intisari dari wudu kita. Besok-besok apalagi bu, biar nanti ada asarnya, biar nanti ada manfaatnya. Makanya kalau di rumah ada asarnya dari dan imam dulu lagi ngajarin dulu sampai mana kan? Coba dulu kan selama ini sampai mana? Apa yang orang di rumah? Bapak-bapak kalau begitu yang bikin duit baik. Ya, perkara ibadah duit nanti bakal kita bawa akhirat. Ya, tapi kualitas ibadah kita benar-benar sholat, nanti sholatnya kita yang akan Allah hisab pertama kali. Awal ma yuhasabu bihi abdul. Pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan di yaumil qiyamah bihi abdul hambaku adalah as-sholat. Sholatnya kita nanti. Ketika sholat kita baik, maka seluruh amal perbuatan kita baik. Dan ketika sholat kita kurang baik, maka seluruh amal perbuatan kita juga kurang baik. Jadi intinya sholat. Kalau makan harus pakai ilmu makan. Nah, kalau makan itu pakai tangan kanan, pakai kanan. Begitu juga sholat. Kalau sholat juga harus ada ilmunya. Dalam wudu juga harus ada ilmunya. Kulli syai'in min ilmin, setiap sesuatu berupa ilmu. Lalu bagaimana kita akan mendapat ilmu wudu? Lalu bagaimana kita akan mendapat ilmu sholat kalau kita kadang
penting banget taklim majelis taklim penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada ketika menerima wahyu pertama di dua kilo. Ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Ikra warabbuka akram. Tiga kali ikra. Lihat tuh, ada lafaz ikra 3 kali dalam surah Al-Alaq. Lalu kita disuruh baca. Makanya selepas malam hari ini mudah-mudahan di musola bukan hanya diisi dengan ibadah sholat secara berjamaahnya, tapi bisa diisi dengan majelis taklim secara berjamaah. Hadirnya kita di majelis taklim dari yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya tahu jadi lebih tahu. Biar proses taklim memang susah luar biasa, setan yang berkuasa. Banyak orang mengaji setan. Terserah kita mau jider, ngaji sambil nyelir gitu. Jadi ngaji sambil ngopi gitu. Kita tahu ini. Kita bahas hadis. Yang bagian jangan ngiler, ngaji sambil ngiler. Dibentur dosa. Nah, ini katanya. Yang pertama apa tadi? Muhasabah. Yang kedua apa? Pertama peningkatan, dan M yang ketiga adalah muraqabah, pendekatan. Siapa yang harus kita dekati? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus kita dekati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang harus kita dekati? Orang tua kita. Bagaimana caranya kita mendekati Allah Subhanahu wa taala? Dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah? Laksanakan sunnah Rasulullah dan jauhkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Perkara besar, perkara sedikit tuh kalau minum sunnahnya jangan berdiri, tapi banyak di antara kita yang minum sambil berdiri. Rasul bilang untuk ulama ngajari kepada kita la yashrabanna ahadukum qaiman, janganlah engkau minum sambil berdiri. Berdiri aja nggak boleh, apalagi lagi orang kesel. Mengapa kita nggak boleh minum sambil berdiri? Selama kita minum sambil berdiri, maka selama itu pula kita ngamuk penyakit di mulut kita. Kayak tiba-tiba orang datang setelah tiba-tiba bilang saat ini saya yang minum sambil berdiri. Makanya kalau minum ya ambil di tangan dulu, ambil. Ya sudah ajar ini ya. Kalau minum nih, ambil pada tangan sebelum masuk pada bis. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Muraqabah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen peringatan ya penyambutan malam tahun Islam ini benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Dan sinetron ya. Dalam sinetron ya. Ya ini sinetron dunia terbalik yang dunia nyata kita terbalik. Ya, pertama bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita? Ngaji. Ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau kita pakai ilmunya, bagaimana ibadah kita Allah terima? Lagi-lagi pentingnya ilmu itu, pentingnya luar biasa buat kita sebagai umat muslim yang ada syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Ya, 3 poin tersebut mudah-mudahan bisa dibungkus secara rapi. Ayat yang 2 berdasarkan ayat yang 4. Ya, dibawa pulang pada malam hari ini insya Allah diamankan. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah murtafa'ah, dan yang ketiga adalah muraqabah. Mudah-mudahan ada atar, ada bekas. Ya, pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan silaturahimnya kita ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Amin ya
Ya, berapa belum? Ya, membuat tadi setel dan TV-nya ya dari sini jam 4 pagi. Insya Allah waktu tepatnya ketika listrik padam. Ya, tonton TV gelap. Ya, dan terakhir, yang ingin kenal lebih jauh sama usul, silakan untuk lihat dalam HP. Plus kuota untuk HP-nya doang. Ya, plus kuotanya dari YouTube Ustaz Usul ya, ada berbagai macam kegiatan yang ada di situ, baik di taklimnya, syiar dakwahnya dan rupiah syariah. Jadi kalau bapak, ibu yang keluarga, kerabat, sahabat yang dalam kondisi kurang sehat, ya, yang sudah punya penyakitan lama dan berat berjalannya, mudah-mudahan bisa bantu melalui rupiah syariah. Ya, jadi Islam itu komplit, udah lagi jangan ada orang pintar, udah lagi jangan ada kata dukun, Islam itu komplit, rupiah syariah.